Halo, kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita kali ini mengenai inferensi. Topik inferensi ini kita bagi dalam dua sesi pembelajaran. Nanti ada dua video. Video yang pertama ini mengenai sedikit pengantar inferensi dan forward chaining. Nanti di video kedua kita secara khusus membahas mengenai backward chaining. Oke, inferensi, bagaimana peran dari mesin inferensi. Jadi mesin inferensi itu sebagai kontrol. Jadi dia yang mengatur mekanisme kontrol dari suatu sistem pakar. Inferensi kita pahami sebagai proses untuk mencapai konklusi atau keputusan. Jadi mesinnya ini yang mengontrol bagaimana jalannya penarikan kesimpulan untuk mencapai konklusi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dengan demikian, inferensi itu membutuhkan apa? Membutuhkan aturan, kemudian fakta. Kita tidak bisa mencapai konklusi tanpa adanya fakta dan aturan yang mengatur proses pengambilan kesimpulan tersebut. Dasar dari mekanisme kontrol itu adalah modus ponens, di mana dasar pemikirannya adalah jika premis bernilai true, maka konklusi bernilai true. Untuk mencapai konklusi true, syaratnya adalah premis bernilai true. Itu dasar pengambilan keputusannya. Kemudian tanggung jawabnya apa dari mesin inferensi? Yang pertama adalah bagaimana memulai proses inferensi. Seperti kita ketahui, sistem pakar itu memiliki banyak aturan. Dari sekian banyak aturan itu, mana yang harus ditempatkan pada bagian awal atau yang nanti akan ditanyakan lebih dulu? Itu tanggung jawab dari mesin inferensi. Ada berbagai skenario untuk hal ini. Misalnya, ada yang tanyakan dulu aturan yang premisnya paling sedikit, atau yang paling banyak, atau yang paling terakhir ditanyakan, atau mungkin yang paling sering ditanyakan. Dan strategi ini yang merupakan tanggung jawab dari mesin inferensi. Tanggung jawab kedua adalah bagaimana memicu aturan jika aturan yang dibangkitkan itu lebih dari satu. Mana yang akan kita pakai? Kemudian tanggung jawab yang ketiga adalah semua hal yang berhubungan dengan pencarian solusi. Termasuk di dalamnya mengenai ketidakpastian. Itu semua tanggung jawab dari mesin inferensi. Oke, ada dua strategi besar dalam pencarian, yakni forward dan backward. Di sini kita akan mencontohkan secara singkat, di gambar ini kita ilustrasikan secara singkat, bagaimana proses pencarian forward dan backward. Contohnya ini adalah seseorang mau membeli mobil. Ada 5 tipe mobil yang tersedia, A, B, C, D, E. Dan ini yang kotak ini adalah faktanya. Orang ini punya uang lebih dari 20.000 dolar. Ini uangnya 10 sampai 20, ini kurang dari 10. Ini mobilnya 4 pintu. Ini mobilnya 2 pintu. Mobil sport. Ini simbol untuk N.
N dari premis. Jadi mobil A itu harganya lebih dari $20.000 dan memiliki 4 pintu. Mobil B itu harganya 10.000, antara 10.000 sampai 20.000 dan 4 pintu. Mobil C itu harganya kurang dari 10.000 dan 4 pintu. Mobil D itu harganya 10 sampai 20.000 dan 4 pintu. Mobil E itu harganya lebih dari 20.000 dan 2 pintu. Sekarang kita lihat bagaimana strategi forward chaining atau sering disebut sebagai data driven. Karena dia data driven, maka yang kita tanya adalah datanya dulu, faktanya. Kita mulai tanya, ini duit kamu cukup tidak untuk $20.000? Oh, ada saya cukup $20.000. Saya mau beli yang mobil $20.000. Berarti yang 10 sampai 20 kita abaikan. Kemudian orangnya mau beli yang 2 pintu. Nah, maka dari fakta tersebut, solusi yang kita peroleh adalah orang tersebut akan membeli mobil E. Mobil E. Karena 2 ini tidak terpenuhi, maka yang lain tidak terpenuhi. Sedangkan sebaliknya, dengan menggunakan backward atau goal driven, kita berangkat dari hipotesis. Jadi sebelum menanyakan eviden di sini, kita asumsikan dulu. Kita hipotesis orangnya ini kayaknya mau beli mobil A. Ini pasti mobil A ini dari tampang-tampangnya. Sekarang kita tanya, kita cari buktinya. Apakah Anda mau beli yang harganya lebih dari 20.000? Ya. Apakah Anda mau beli yang 4 pintu? Oh, tidak. Oh, berarti hipotesis kita keliru. Hipotesis kedua, kalau tidak A berarti B. Kita tanya, apakah Anda mau beli yang 10.000 sampai 20.000? Ya, uang saya cukup. Tapi bukan 4 pintu. Salah lagi, ke C. Bukan 4 pintu juga. Ke D. Bukan 4 pintu juga. Ke E. Ya. Baru terpenuhi. Solusinya adalah E. Jadi kita berangkat dari goal. Baru kita cari evidennya. Kalau yang tadi, yang forward, kita cari fakta, baru kita lihat konklusinya. Oke, sekarang menurut, ini algoritmanya, menurut Ignicio, ada 8 langkah untuk forward chaining. Ada inisialisasi, mulai inferensi, rule scan dan cek convergent, firing, rule status, queue status, convergent check dan rule making, query dan unmark. Mengenai detail dari ke-8 langkah ini, Anda bisa baca di bukunya Ignicio. Nanti di bagian akhir akan ditampilkan bukunya yang mana. Oke, kita langsung saja ke contoh. Di sini dicontohkan ada 4 rule. Di sini dicontohkan ada 4 rule, di mana rule pertama ini untuk radar mendeteksi jenis pesawat. Rule pertama,
Nah, jika tipe engine-nya adalah propeller, baling-baling, maka pesawatnya C-130. Jika tipe engine-nya jet dan posisi sayapnya low di bawah, maka B747 tipe pesawatnya. Rule ketiga, jika tipe engine-nya jet dan posisi sayapnya di atas dan tidak ada tonjolan, maka pesawatnya C5A. Rule keempat, jika tipe engine-nya jet dan posisi sayapnya di atas dan tonjolannya ada di bagian sayap, maka C141. Kemudian setelah itu kita buat tabel. Di sini ada 3 tabel. 3 tabel. Kalau menurut algoritmanya itu, ini ada tabel status premis klausa, ini tabel attribute value, dan ini tabel working memory. Ini akan berisi aturan, nomor aturan. Kita punya 4, 1, 2, 3, 4. Ini status rule. Status rule itu A itu aktif, U itu unmarked. Status rule untuk lebih lengkap bisa kita lihat di ini status rule. Ya, aktif, discharge, unmarked, mark, trigger, fire, free, false, dan true. Oke. Kita lanjut. Kemudian ini akan berisi nomor premis atau klausa. 1-1 itu artinya rule 1, premis nomor 1, rule 2, premis nomor 1, premis nomor 2, sampai rule 4, premis nomor 3. FR ini status premis, FR. FR itu artinya free. Free itu premis yang belum ditanyakan. Oke, kita langsung saja ke langkah selanjutnya. Dalam metode pencarian forward, kita tempatkan atribut value yang mau kita tanyakan itu di tabel atribut value. Kemudian kita tanyakan ke pengguna. Nah, menurut radarnya tadi, itu tipenya apa? Tipe engine-nya apa? Baling-baling apa jet? Nah, pengguna menjawabnya, oh itu tipenya jet. Jawaban pengguna kita simpan di tabel working memory. Ini jawaban pengguna. Jet. Nah, langkah selanjutnya kita update tabel yang ini, status premis dan klausa ini. Kita update. Di sini, karena jawabannya jet, maka rule nomor 1 dari premis nomor 1 dari rule nomor 1 akan bernilai false. Karena rule nomor 1 itu tipenya adalah propeller. Akan bernilai false. Karena hanya satu premis dalam rule ini dan bernilai false, maka premis ini akan rule ini statusnya menjadi D, discharge. Ini tidak bisa dipakai lagi, tidak mungkin tercapai rule ini kalau statusnya D. Kenapa tidak mungkin tercapai? Karena semua premisnya false. Oke. Kemudian aktifnya dicoret. Nah, kita lanjut. Nah, engine tipenya sudah terpenuhi. Kita lanjut. M di sini. M artinya mark. Mark. Artinya apa? Artinya rule nomor 2 ini yang nanti akan kita tanyakan. Mark. Unmarked-nya kita coret menjadi mark. Oke. Akan kita tanyakan. Kita tanyakan apa? Wing position. Ternyata jawabnya high. Di bagian atas. Jawaban high. Kemudian langkah selanjutnya kita update status dari premis.
karena high, maka premis kedua dari rule kedua ini akan menjadi false. Sedangkan yang ini true dan ini true. Karena ini ada false-nya, true and false, maka status premisnya akan menjadi false. Status rule-nya discharge. Karena hanya ada satu false, ini pasti discharge. Oke. Kita coret, sudah ditanyakan. Kita lanjutkan dengan baljisnya. Rule nomor 3. Oh, ternyata jawaban pengguna tidak ada. Karena tidak ada, kita update status rule-nya menjadi true. Ini true, ini false. True and true and true, maka status premisnya menjadi TD, trigger, terpicu. Sedangkan ini menjadi discharge. Oke. Karena hanya ada satu premis, hanya ada satu rule yang trigger, maka kesimpulannya pasti ini. Pasti dari rule nomor 3. Plainnya itu rule nomor 3. Dari rule nomor 3. Karena hanya ada satu. Maka langsung menjadi fired. Fired. Plainnya adalah C5A. Itu contoh bagaimana penalaran menggunakan metode forward chaining. Nanti di video kedua kita akan melihat bagaimana penalaran menggunakan backward chaining.